selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu lagi ya. Meskipun sekolah minggunya hanya dari video aja, tapi Koko harap kalian tetap terus mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan serius, dan tidak main-main ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga meminta pertolongan-Mu agar kami boleh mengerti isi dari firman-Mu ini. Berkatilah kami Tuhan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Firman Tuhan kita hari Minggu ini berbicara tentang pesta. Siapa di sini yang pernah pergi ke pesta? Koko yakin pasti banyak nih. Ada yang pesta pernikahan, pesta ulang tahun. Di sana pasti ada banyak lagu-lagu, ada banyak makanan, ada banyak minuman. Nah, firman Tuhan kita hari Minggu ini berbicara tentang sebuah pesta juga. Yuk kita dengerin firman Tuhannya ya. Pada saat itu, ada sebuah pesta perkawinan di kota Kana. Ibunya Yesus, Maria, dan murid-muridnya juga ada di sana. Semua orang menikmati saat yang menyenangkan. Mereka makan makanan yang enak dan minum anggur. Mungkin juga di sana ada pemusiknya. Ada yang memainkan suling dan ada juga yang memainkan rebana. Sambil para perempuan menari dan bernyanyi. Itu adalah hari yang gembira. Namun kemudian, tidak ada lagi anggur untuk dihidangkan kepada para tamu. Semuanya telah habis. Kehabisan minuman tentu akan merusak pesta tersebut. Maria khawatir karena anggurnya habis. Sehingga ia pun berbicara kepada Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia yakin bahwa Yesus dapat menolong. Maria pergi menghampiri para pelayan dan berkata, "Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu." Kemudian, tibalah saat yang tepat bagi Yesus untuk melakukan mujizat, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah. Itulah saat baginya untuk memberi mereka sebuah tanda untuk menyatakan kuasa Allah. Di situ ada 6 tempayan. Yesus berkata kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Para pelayan pun melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Setelah ke-6 tempayan itu penuh terisi air, kemudian Yesus pun menyuruh mereka untuk mencetok sebagian dan membawanya kepada pemimpin pesta. Sekali lagi, para pelayan pun melakukan seperti apa yang Yesus katakan kepadanya. Kemudian pemimpin pesta itu pun mengecap minuman yang berasal dari tempayan air. Ternyata itu bukanlah air, itu adalah anggur yang sangat baik. Pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Ini adalah anggur yang terbaik dalam pesta ini. Anda telah menyimpannya sampai sekarang." Pemimpin pesta itu tidak tahu bahwa Yesuslah yang membuat anggur itu. Allah Anaklah yang telah mengubah air menjadi anggur. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Dia menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah tanda kebesaran Allah yang dapat manusia lihat. Ketika murid-murid melihat apa yang telah diperbuat Yesus, mereka pun melihat kemuliaannya dan percaya kepadanya. Mereka mengerti bahwa guru mereka mempunyai kuasa Allah, dan sebagian orang pun langsung percaya kepadanya. Nah adik-adik, apa yang Yesus lakukan di perkawinan itu disebut dengan mujizat atau sebuah tanda. Itu menunjukkan kemuliaan Allah. Nah, kita harus sama seperti Ibu Maria. Karena ketika ada masalah, ia menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Dan percayalah bahwa Yesus pasti akan menolong kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan membantu kita di dalam segala kesusahan kita. Sama seperti sekarang nih. Sekarang kan lagi susah.
susah buat keluar, susah buat main, karena semuanya harus dilakukan dari rumah. Kita nggak bisa ke sekolah dulu, kita nggak bisa main ke mall dulu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita di dalam masa pandemi ini, oke? Nah, Koko harap kalian semua bisa ngerjain aktivitas muridnya dan hafal ayat hafalannya ya. Dan nanti aktivitas dan ayat hafalannya dikirimin melalui WA. Segini aja firman Tuhan dari Koko. Tetap rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya tidak gampang terkena sakit ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.